memahami bahasa Melayu. Karena mungkin jawabannya agak aneh. Maaf sebelumnya. Jawabannya agak aneh. Orang-orang Indonesia atau pakar-pakar bahasa Indonesia lebih tertarik untuk mengembangkan bahasanya sendiri. Lebih tertarik mengembangkan bahasanya sendiri daripada orang Malaysia dan orang Brunei yang lebih mengembangkan bahasa Inggris, lebih sering menggunakan bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tutur Gabut Official, The Gabut Official. Selamat pagi menjelang siang kan kawan. Kumaha wartosna darama. Piye kabare Mas? Apik to? Ya opo kabare Cak? Apik ta? Gen-gen kabare. Apa rungana? Nu apa kareba? Kepo kabare? Bagaimana kabarnya? Semoga kesehatan dan kebahagiaan selalu menemani hidup Anda. Rekan, saya ucapkan terima kasih kepada Anda yang baru pertama kali menemukan video ini, yang baru pertama kali menemukan Tutur Gabut Official. Jangan lupa nantinya di subscribe, kemudian nyalakan loncengnya agar ketika Tutur Gabut Official, The Gabut Official mengupload video baru, Anda mendapatkan notifikasinya. Tak lupa saya ucapkan pula terima kasih kepada Anda yang selama ini support Tutur Gabut. Tetap support Tutur Gabut agar The Gabut Official selalu semangat mengupload video-video trending saat ini dengan penyampaian yang berbeda. Baik kan? Ini posisinya siang hari tapi dingin, mendung. Oke, kita akan membahas tentang membahas seseorang yang cukup cukup fenomenal. Membahas tentang Profesor Dr. Kyoko Funada. Siapa beliau? Kita simak sebuah berita di blog, akan saya bacakan. Kita simak bersama-sama. Baca sebuah artikel Bukan Tokoh Indonesia, blogspot.com. Kyoko Funada, bahasa Indonesia lebih maju. Kita buka ini ya. Oke, Bukan Tokoh Indonesia, Juni 28, 2009. Kyoko Funada, bahasa Indonesia lebih maju. Kyoko Funada, bahasa Indonesia lebih maju oleh Dede Asmadi. Sudah 4 kali ini dia mengikuti pertemuan Majelis Bahasa Brunei, Indonesia, dan Malaysia. Pertama di Makassar tahun 2002, lalu di Brunei Darussalam tahun 2003, kemudian di Kuala Lumpur tahun 2004, dan terakhir bulan Maret lalu di Mataram, Lombok. Tidak jarang dia mengikuti pertemuan lain yang berkaitan dengan bahasa di kawasan Asia Tenggara ini. Kyoko Funada, perempuan separuh baya itu, aktif mencatat apa saja yang dilontarkan pembicara. Katanya, saya sedang menyusun disertasi tentang bahasa Melayu dan bahasa Indonesia. Dia sedang berusaha memperoleh gelar doktor dari Universitas Waseda di Jepang. Topiknya berkaitan dengan hubungan Indonesia dan Malaysia dalam bidang bahasa, dengan kajian utamanya sosiolinguistik. Oke kawan, lanjut. Yang akan ia bahas dalam disertasi itu antara lain tentang peralihan ejaan bahasa Indonesia dan Malaysia yang terjadi tahun 1972. Juga tentang Kongres Bahasa Indonesia 1, 2, dan 3 yang ia nilai telah memberi sumbangan yang besar terhadap perkembangan bahasa Indonesia. Dia juga akan membahas pekerjaan lembaga bahasa resmi yang ada di kedua negara, serta peran Majelis Bahasa Brunei, Indonesia, dan Malaysia atau MABIM. Lanjut. Untuk tujuan itu, dia kadang-kadang berada di Malaysia, menimba ilmu di University of Malaya, universitas tertua di negeri jiran ini. Di sana dia memperoleh gelar masternya. Tentang mengapa sosiolinguistik, Kyoko menerangkan dia tertarik dengan bidang itu karena ketika di Universitas Indonesia dia belajar di bawah Profesor Dr. Harimurti Kridalaksana. Pengaruh beliau sangat besar pada saya, katanya menambahkan. Lanjut. Pergaulannya dengan bahasa Indonesia sudah lebih dari 1/4 abad. Woi, lumayan lama nih. Atas saran sang ayah, Zuichi Kitano,
seorang bekas tentara Jepang yang pernah bertugas di Indonesia. Selepas sekolah menengah tahun 1972, ia memilih jurusan Bahasa Indonesia. Ia menjalaninya di Universitas Bahasa Asing Tokyo atau Tokyo Gaikokugo Daigaku. Oke kawan, pelan-pelan yo. Lulus tahun 1976, ia ke Jakarta menjadi mahasiswa pendengar di Fakultas Sastra Universitas Indonesia sampai tahun 1977. Tahun 1980 dia kembali ke Jakarta dan menjadi mahasiswa penuh. Luar biasa ini orang, ibu ini. Dia tinggal di Jalan Opir Majestic, Kebayoran Baru. Dia pun mulai menyukai makanan Indonesia, meski yang paling dia sukainya tetap saja yang ada hubungannya dengan makanan di Jepang. Bakso ya. Ya itulah makanan kesukaan saya waktu mahasiswa, ujarnya. Sampai kini ia masih menjalin hubungan baik dengan sejumlah teman akarib semasa mahasiswa, seperti M.H. Majid, wartawan Nirwana, Mujizah, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Alma Majusuri, copywriter, Sri Yuniasih Rahayu, ibu rumah tangga atau cucu balai pustaka. Kembali ke Jepang, dia mulai mengajar bahasa Indonesia. Tahun 1984 dia mengajar di Nihon University, Nihon Daigaku, dan setahun kemudian di Asia University, Asia Daigaku. Beberapa tahun kemudian dia mengajar di Keio University, Keio Daigaku. Kini dia menjadi dosen tetap di Kanda University of International Studies, Kanda Gaigo Daigaku. Wah, bahasa Jepang jadi alon-alon ya, pelan-pelan bacanya. Asia University dan Waseda University, Waseda Daigaku. Dia juga mengarang buku-buku bahasa Indonesia. 5 judul telah dihasilkannya, yaitu Yayasashi Soho no Indonesia Go, bahasa Indonesia yang mudah dipelajari untuk pemula. Kemudian Yayashi Indonesia Go no Kimarimonku, idiom bahasa Indonesia yang mudah dipelajari. Hajimete Madabu Indonesia Go, bahasa Indonesia yang baru pertama kali dipelajari. ASEAN no Gengo Tu Bungka, bahasa dan kebudayaan di negara ASEAN. Ini kalau salah ya mohon maaf ya, saya nggak ngerti bahasa Jepang soalnya. Indonesia Gojoyu Kaiwa Jiten, kamus percakapan bahasa Indonesia yang sering digunakan. Menurut Keiko, kecuali ASEAN no Gengo To Bungka, semua buku masih laku di pasar. Buku Yayasashi Soho no Indonesia Go bahkan sudah dicetak 16 kali. Luar biasa kawan. Menurut Kyoko, bahasa Indonesia sekarang sudah maju dan modern. Catat nih. Menurut Kyoko, bahasa Indonesia sekarang sudah maju dan modern. Bahasa Indonesia lebih modern dibandingkan dengan bahasa Malaysia atau bahasa Brunei, ujar ibu dari 2 anak yang berusia 20 tahun, Wisi Funada dan 12 tahun, Koji Funada ini. Kata dia, kemajuan ini tidak terlepas dari kerja keras ahli-ahli bahasa Indonesia sejak merdeka untuk menjadikan bahasa Indonesia bahasa yang modern. Mereka bekerja tanpa imbalan yang besar karena rasa nasionalisme yang tinggi. Catat kawan ini. Tidak heran jika bahasa Indonesia lebih cepat berkembang dan lebih maju daripada bahasa Malaysia maupun Brunei. Dia mengibaratkan bahasa Indonesia sudah pada tingkat perguruan tinggi, 2 bahasa lainnya masih di bawah itu. Dia juga mencatat Indonesia berusaha mengembangkan bahasanya sendiri, sedangkan Malaysia dan Brunei lari ke bahasa Inggris. Catat ini kawan. Catat. Dia juga mencatat Indonesia berusaha mengembangkan bahasanya sendiri, sedangkan Malaysia dan Brunei lari ke bahasa Inggris. Faktanya begitu kawan. Oke lanjut. Dia pun mengenang semasa pendidikannya di UI dulu. Para dosen rajin memberi pelajaran. Semua rajin mengajar kecuali 1 orang katanya. Di Malaysia dia mendapatkan ada dosen yang rajin maupun malas. Saya pikir kalau gaji dosennya besar, mereka tidak mau bekerja di tempat lain dan rajin mengajar di universitas sendiri. Gaji dosen di Malaysia cukup untuk hidup dan mereka takut kehilangan tempat pekerjaan, tuturnya. Mungkin ini untuk menyindir keadaan di Indonesia yang gaji dosennya tak mencukupi untuk hidup dan karena itu banyak mencari tambahan di luar. Inilah penggambaran. Semoga saja saat ini gaji dosen sudah naik tinggi ya. Oke lanjut. Kyoko menikah pada usia 26 tahun dengan Kenichi Funada, rekannya sesama mahasiswa jurusan bahasa Indonesia.
Ada manfaat langsung dari perkawinan dengan suami yang sama-sama mengerti bahasa Indonesia. Kalau mau membicarakan anak-anak, kami memakai bahasa Indonesia. Katanya mereka berdua leluasa membicarakan apapun tanpa anak-anak memahaminya. Sang suami kini bertugas di sebuah perusahaan yang bekerja sama dengan Pertamina menangani gas alam cair atau LNG. Mereka bertemu ketika keduanya sama-sama mengambil jurusan bahasa Indonesia. Meski pandai berbahasa Indonesia, dia kini mengalami kesulitan membaca media massa berbahasa Indonesia. Banyak yang sekarang tidak saya mengerti, katanya terus terang. Salah satunya adalah banyaknya singkatan yang kadang-kadang banyak sekali dalam satu berita. Saya membaca Jakarta Post saja agar lebih mudah, katanya. Berarti perkembangan bahasa Indonesia sangat luar biasa. Ini tulisan dari Teddy Asmadi, wartawan tinggal Jakarta. Sumber Kompas Jumat 20 Mei 2005. Oke, kita bahas ini kawan. Baik, sudah disimak toh siapakah sebenarnya beliau, sehingga beliau tahu benar lah ya, tahu benar tentang bahasa Indonesia gitu. Judulnya tadi bahasa Indonesia lebih maju gitu. Kurang lebih seperti itu ya. Begini kawan, kita perlu menggarisbawahi sebuah kalimat pernyataan beliau bahwa tahun 1972 itulah perbedaan yang sangat menyolok tentang ejaan bahasa Indonesia dan bahasa Melayu. Kita semua tahu, mungkin untuk orang Indonesia tidak aneh ya. Karena dulu sebelum 1972 itu ada ejaan yang namanya ejaan Swanti. Itu OE, kan begitu tuh. Soekarno kan tulisannya Soekarno, seperti itu kawan. Kemudian ada huruf-huruf lain juga. Huruf Y itu dulu nggak ada, atau Y lah bahasa Inggrisnya. Huruf Y itu nggak ada dulu. Dulu diwakili huruf J. Sedangkan J sendiri diberi simbol D sama J, kan seperti itu toh. Terus C dulu juga nggak ada, adanya T sama J, itu terpengaruh dari bahasa Belanda. Kalau nggak salah seperti itu. Jadi 1972 lah yang membedakan ejaan Melayu, ejaan bahasa Melayu dan ejaan bahasa Indonesia. Seperti beliau katakan di video cuplikan tadi toh, video cuplikan singkat tadi, beliau mengatakan ejaannya berbeda. Dia kurang memahami bahasa Melayu karena ejaannya berbeda gitu. Ejaannya aneh gitu loh, ejaannya aneh gitu kawan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita garis bawahi tentang bahwa waktu itu orang-orang Indonesia atau pakar-pakar bahasa Indonesia lebih tertarik untuk mengembangkan bahasanya sendiri. Lebih tertarik mengembangkan bahasanya sendiri daripada orang Malaysia dan orang Brunei yang lebih mengembangkan bahasa Inggris, lebih sering menggunakan bahasa Inggris, seperti itu kawan. Nah, dari pernyataan seperti ini, pernyataan beliau, kita akan membacakan sebuah komentar di video saya yang paling terakhir tentang masalah ini. Kita simak dulu komentarnya. Ini komentar pertama dari Supardi Marto di Kromo. Oke. Orang Malaysia yang ke barat-baratan akhirnya sama dengan bunuh diri atas bahasa Melayu Malaysia. Ini sampai 2 kali ini beliaunya ini ya. Mungkin disangka tidak sampai, tadi 2 kali ini. Oke. Orang Malaysia yang ke barat-baratan akhirnya sama dengan bunuh diri atas bahasa Melayu Malaysia. Sekarang kita lihat dari kapan nih? Dari kapan nih orang-orang Malaysia ini ke barat-baratannya? Di bawah kayaknya ada nih, kita cari lagi. Nah, ini komentar dari Kayu Kiloan 1992. Dulu di era 90-an, orang Malaysia menyombongkan diri dengan bahasa Inggrisnya yang sok ke barat-baratan itu, dan mengecek bahasa Indonesia dianggap sebagai bahasa kampungan. Akibatnya mereka malu sendiri dan menyesal karena tidak bisa memartabatkan bahasa Melayu dengan bahasa Inggrisnya itu sendiri. Akhirnya membunuh diri mereka sendiri. Dulu tahun 90-an mereka membanggakan dengan bahasa Inggris. Kurun waktu sampai sekarang akhirnya benar-benar bahasa Melayu banyak yang tidak fasih menggunakannya. Dia lebih suka menggunakan bahasa Inggris, seperti itu kawan. Oke, cukup sekian reaksi dari Tutur Gabut. Ada salah-salah kata mohon maaf.
Ada yang baik ambil sebagai pelajaran, yang jelek buang saja. Tutur Gabut official, The Gabut official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.